Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, menyampaikan kepada semua sahabat-sahabat beriman agar tetap membantu support terus channel SHB Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Baiklah sahabat beriman, di kesempatan yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, saya mencoba mengangkat sebuah pembahasan di mana yang berjudul golongan yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, sebelum kita memulai pembahasan ini, jangan lupa untuk selalu memberikan komentar-komentar yang baik. Jika mengomentari siapapun video yang teman-teman lihat, apalagi mengenai kisah-kisah Islami. Sahabat yang beriman, dalam membicarakan berkenan kemunculan Al-Mahdi, para ilmuwan sangat berbahagia kepada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada khilaf, perselisihan pendapat sesama mereka dalam isu mengenai Al-Mahdi. Akidah mereka sama dan bertepatan dengan hadis-hadis sahih yang telah kita nyatakan di sisi ahli sunnah. Imam Al-Mahdi adalah seorang pemimpin yang soleh, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana yang telah dipenuhi dengan kesoliman. Beliau akan menjadi seorang mujaddid atau tokoh pembaharu untuk agama ini. Sahabat yang beriman, Ibnu Khaldun berkata, ketahuilah bahwa pendapat yang masyhur di sisi umat Islam keseluruhannya bahwa tidak boleh tidak di akhir zaman kelak akan kemunculan seorang lelaki dari kalangan ahli bait yang akan menguatkan agama, mensahirkan keadilan, dan diikuti oleh kaum muslimin, dan beliau akan menguasai ke atas kerajaan-kerajaan Islam. Beliau dinamakan sebagai Al-Mahdi. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam akan datang selepasnya dan membunuh Dajjal, atau Isa turun bersama-sama Al-Mahdi, lalu dia membantunya untuk membunuh Dajjal, dan Nabi Isa menjadi makmun kepada Al-Mahdi semasa sholatnya. Sahabat yang beriman, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, terdapat juga golongan yang menisbahkan diri mereka kepada ahli sunnah, akan tetapi mereka tidak mempunyai tangan yang panjang atau keluasan ilmu dalam mencohikkan nas-nas serta mengetahui seolah dengan baik. Justru mereka menolak mewujudkan Al-Mahdi dan menafikan kemunculan pada akhir zaman. Syekh Yusuf Al-Wabil berkata, terdapat sebagian pada zaman sekarang yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi. Mereka menyifatkan berbagai hadis tentang dengan kontradik dan kebatilan atau tidak benar, dan mendakwa bahwa sesungguhnya Al-Mahdi hanya cerita bohong yang dilakukan oleh kaum Syiah, kemudian masuk ke dalam kitab-kitab ahli sunnah. Sahabat yang beriman,
telah terpengaruh beberapa pendapat yang telah masyhur daripada Ibnu Khaldun, seorang ahli sejarah rahimakumullah, di mana beliau telah mendohibkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Sedangkan Ibnu Khaldun bukanlah pakar dalam bidang ini, sehingga pendapat dalam mensahihkan dan mendohibkan hadis boleh diterima. Seandainya satu hadis saja yang sahih, maka hal tersebut sudah cukup sebagai hujjah tentang adanya Al-Mahdi. Lebih-lebih lagi apabila hadis-hadis yang menyebut tentangnya adalah sahih, bahkan mutawatir. Yusuf Al-Wabil, Syekh Ahmad Shakir juga berkata, sesungguhnya Ibnu Khaldun tidak memahami dengan benar perkataan para ahli hadis al-jarrah muqaddamun al-tafdil. Seandainya dia menelaah perkataan para pakar hadis dan memahaminya, niscaya sahabat yang beriman, dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa yang telah dia katakan. Mungkin juga sebenarnya dia telah membaca dan mengetahuinya, namun dia melemahkan hadis Al-Mahdi karena keadaan politik yang menekannya ketika itu, sahabat beriman. Sebahagian yang lain pula mengingkari hadis-hadis tentang Al-Mahdi dengan berhujjah hadis berikut, di mana yang maksudnya suatu urusan tidak akan bertambah, melainkan akan semakin sulit. Dunia semakin mundur dan manusia semakin bakhli. Tidaklah kiamat terjadi kecuali kepada manusia yang paling buruk, dan tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Sahabat yang beriman, jawaban atas pertanyaan mereka adalah apabila diteliti, hadis tersebut adalah dhaif karena semuanya bersumber daripada Muhammad bin Khalid al-Jundi. Imam al-Sahabi berkata, dia adalah mungkar di hadis. Abu Abdillah al-Hakim berkata, dia adalah majhul. Imam al-Sahabi turut berkata, hadis tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam adalah kabar yang mungkar diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bisa dilihat di Mizan al-Tiddal halaman 3-535 atau 535. Sahabat yang beriman, namun terdapat ulama yang menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah tidak bertentangan sama sekali. Ini seperti mana disebut oleh Abu Abdillah di Al-Qurtubi. Katanya, dengarkan sahabat yang beriman, mungkinkah atau dimungkinkan bahwa yang dimaksudkan daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa adalah tidak ada Al-Mahdi yang sempurna, yang maksum kecuali Isa. Dengan kepahaman tersebut, maka berbagai hadis dapat disatukan dan hilang pertentangan karenanya. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf Al-Wabil menyimpulkan, seandainya hadis tersebut benar-benar tepat, maka ia tidak mampu mengalahkan banyak hadis yang tepat berkenaan Al-Mahdi, yang semuanya lebih sahih daripada hadis yang diperselisih oleh ulama berkenaan dengan sahih dan tidaknya. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, Syekh Abdul Al-Aziz bin Mas pernah berkata, isu Imam Mahdi adalah perkara yang maklum dan hadis berkenaan dengan adanya adalah amat banyak, bahkan mutawatir. Ia telah dinuklikan bukan seorang dari kalangan ahli ilmu. Sebaliknya mutawatir memaknai karena banyak jalannya berdasarkan nas. Lelaki yang dijanjikan dengan sebagai Imam Mahdi adalah sabit dan pasti keluar.
dinamakan dengan Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Hazani dari Suriyat al-Hazan bin Ali bin Abi Thalib yang keluar pada akhir zaman memimpin seluruh umat dengan keadilan dan kebenaran serta mencegah perbuatan kezaliman. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tebarkan dengannya bendera kebaikan kepada ummah, keadilan, hidayah, taufik, dan memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Para ulama yang terdahulu yang telah mengkaryakan berkaitan isu Imam Mahdi amat ramai. Di antaranya yang pertama Al-Hafiz Abu Nuaim, yang kedua Imam Al-Suyuti dengan kitabnya bertajuk Al-Urfu Al-Wardi fi Akhbar Al-Mahdi. Kemudian yang ketiga sahabat beriman, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebut dalam kitabnya Al-Fitan wal Alamalahin. Kemudian yang keempat sahabat beriman, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengarang dengan tajuk Al-Qaul Al-Muqtazar fil alamat Al-Mahdi Al-Muntasar. Kemudian yang kelima Al-Mutaqi Al-Hindi. Yang keenam Al-Suna'in. Yang ketujuh Marin bin Yusuf Al-Hanbali. Bahkan sahabat yang beriman, Syekh Abdul Huzain Abbad itu telah menghitung kitab-kitab sunnah yang mengeluarkan hadis-hadis ini dan mendapatinya sehingga 36 kitab. Apa yang disebut daripada oleh Al-Ashab Al-Sunnah Al-Arbah, Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustaradnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, begitu juga beliau menghitung bilangan sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan Imam Mahdi sehingga mencapai 26 orang sahabat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Wallahu alam bisawab. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini mengenai golongan yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi, bukan hanya dari bentuk manusia biasa, para ulama atau petinggi-petinggi, banyak juga yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi. Jadi saya kira mungkin wajar kalau teman-teman berkomentar tentang Al-Mahdi yang mengatakan bahwa begitu banyak yang saya baca komentar yang mengatakan bahwa mimpi ini hayalan. Tetapi perlu kita ketahui sahabat beriman, begitu banyak hadis sahih yang menyertakan tentang kemunculan Imam Mahdi. Semua menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai insan manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan atas dosa, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan keberkahan, perlindungan, serta diselamatkan dari huru-hara akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kesimpulan ini sebagai akhir dari beberapa pendapat. Ada pendapat yang pertama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, kemudian pendapat kedua golongan yang menisbahkan diri mereka kepada ahli sunnah, dan sebagainya sahabat yang beriman. Sebelum saya mengakhiri atau menutup video ini, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu sahabat-sahabat berimanku mengetahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya akhiri sahabat yang beriman, sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe channel SHB Official. Semoga semakin konsisten dalam membahas mengenai huru-hara, kisah-kisah Islamis dan Imam Mahdi. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.